tidak boleh buta warna. Bahkan sebelum lulus juga sudah diterima di industri. Tapi jangan khawatir bahwa lulusan S1 Teknik Elektro itu tidak punya tempat untuk bekerja. Keci Radio, your easy listening station. Halo Keci people, gimana kabarnya nih? Tetap sehat dan produktif ya. Balik lagi dengan saya Doni, kali ini kita berada di Bincang Unesa. Nah, Bincang Unesa kita kali ini tampil beda loh, karena kita langsung berada di Fakultas Teknik. Nah, sekarang sudah hadir bersama dengan Doni, ada Kaprodi dari S1 Teknik Elektro, gitu ada Bapak Nurholis STMT, atau yang akrab disapa dengan Pak Holis. Halo Pak Olis, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Wah, tetap sehat dan produktif Pak ya? Iya, harus. Oke, baik Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai prodi dari teknik elektro ya. Nah, mungkin ini untuk calon mahasiswa, adik-adik SMA di sana, jika ingin masuk ke teknik elektro ini, mungkin apa saja sih yang mungkin perlu disiapkan oleh mereka Pak? Ya, tentunya kalau ingin masuk ke jurusan teknik atau prodi teknik elektro, yang pertama itu minat bakat, yang penting itu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan, ya. Kemampuan, keterampilan, ya, yang berhubungan dengan hobi tentang keelektroan. Yang berikutnya yaitu tidak boleh buta warna, karena di dalam praktek mengenal komponen, membaca nilai itu adalah dengan warna. Oleh karena itu tidak boleh buta warna. Gitu, Mas. Oke. Jadi untuk masuk teknik elektro adalah ada syarat-syarat dan ketentuan tadi ya, begitu Bapak ya? Iya, betul. Kemudian misal nih, ada syarat-syarat khusus nggak? Mungkin harus anak IPA, harus siswa IPA, atau mungkin siswa IPA sebelum bahasa tidak bisa berkesempatan untuk masuk teknik elektro? Ya, itu selain ada syarat-syarat tadi juga perlu adanya syarat yang lain, yaitu harus eksak ya, belajar eksak. Karena di dalamnya itu kalau kita belajar komponen, menganalisis komponen sehingga membuat suatu sistem, itu diawali dengan dasar matematika, diawali dengan dasar fisika. Begitu, Mas. Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian apa saja sih mungkin yang dipelajari di S1 Teknik Elektro ini? Ya, sesuai dengan bidang yang dimiliki oleh teknik elektro itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah teknik sistem tenaga. Biasanya orang mengenal itu arus kuat. Yang kedua adalah elektronika. Biasa orang mengenal adalah elektronika. Kemudian atau arus lemah ya. Yang ketiga adalah sistem pengaturan. Sistem pengaturan ini belajar tentang sistem-sistem baik itu desain sistem robotika untuk kebutuhan industri dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah di bidang telekomunikasi komputer cerdas, begitu Mas. Oke. Iya. Wah, cukup banyak ya untuk yang dipelajari di S1 Teknik Elektro ini. Baik, kemudian juga di sini ini kan ada sebuah stereotip ya. Biasanya untuk mahasiswa teknik itu dominasi oleh mahasiswa. Mahasiswinya tidak ada, Pak. Wah, apakah itu benar nih, Pak? Nah, itu dulu Oh, ya. itu dulu ya. Kalau sekarang sudah tidak ya? Kalau sekarang itu malah justru sudah seimbang antara pria dan Oh. wanita itu. Sesuai dengan survei di industri itu tidak hanya dimonopoli oleh wanita tentang kelistrikan. Ternyata wanita juga banyak. Gitu. Oke, Begitu, Mas. jadi sudah balance begitu Sudah ya kalau balance, sekarang Pak iya ya, luar betul, biasa. sudah balance. Nah, kebetulan juga nih di Universitas Negeri Surabaya itu juga ada S1 Pendidikan Teknik Elektro dan juga S1 Teknik Elektro. Iya. Nah, mungkin apa sih perbedaan antara keduanya nih, Pak? Supaya tidak salah pilih nih untuk teman-teman calon mahasiswa. Iya, kalau untuk teknik elektro itu mata kuliah yang ada di kurikulum itu tidak ada mata kuliah kependidikannya. Tetapi kalau di pendidikan teknik elektro itu dimasuki dengan kurikulum pendidikan dalam rangka untuk kesiapan sebagai tenaga pendidik atau guru. Tapi tidak hanya lulusan pendidikan teknik elektro itu bekerja sebagai guru ya, tetapi juga ada yang di industri. Bahkan sebelum lulus juga sudah diterima di industri. Demikian juga untuk prodi teknik elektro ya. Tidak hanya bekerja di industri, tetapi juga bisa menjadi sebagai guru.
Tapi jangan khawatir bahwa lulusan S1 Teknik Elektro itu tidak punya tempat untuk bekerja. Di industri semua, bahkan semua industri itu membutuhkan sarjana teknik elektro. Begitu, Mas. Oke, baik. Kemudian juga untuk akreditasi nih, untuk S1 Teknik Elektro, akreditasinya bagaimana, Bapak? Alhamdulillah untuk kali ini untuk S1 teknik elektro sudah terakreditasi baik dari Alhamdulillah. Bank PT. Ya. Baik, jadi sudah unggul ya di sini ya, dengan akreditasi baik ya, Iya, luar biasa. Tentunya juga disupport oleh, sarana prasarana juga yang memadai. Nah, apa saja nih mungkin keunggulan dari fasilitas yang ditawarkan oleh S1 Teknik Elektro ini? iya S1 teknik elektro menampung mahasiswa yang memiliki bakat ya terutama di bidang robotika. Ini yang banyak dimiliki yang diminati oleh para mahasiswa ya. Tentunya menjadi anggota di robotika itu harus diseleksi terlebih dahulu karena di situ akan belajar pemrograman, bagaimana itu merakit sebuah komputer dengan menggunakan berbagai komponen dan nanti akan dikonteskan di dunia internasional maupun nasional maupun internasional. Dan ini dibuktikan dengan banyak sekali eh, piala-piala ya yang dimiliki oleh anggota robotika mahasiswa kita di teknik elektro, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Juara 1, juara 2, juara 3, dan banyak lagi pokoknya. Iya, Wow. Jadi sekaligus menjelaskan ini berbagai macam prestasi yang telah diraih oleh, Sivitas Akademika dari S1 Teknik Elektro, Bapak iya ya? betul. Wah, keren banget. Nah, kemudian ini, salah satu program dari Pak Menteri itu adalah penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya, Nah, ini bagaimana untuk penerapannya sendiri di S1 Teknik Elektro? ya dalam menerapkan MBKM sesuai dengan program Mas Menteri, ini selalu kami dorong. Di UNESA ada program 512, jadi 521. Jadi semester 6 itu harus belajar di luar ya, baik itu di industri maupun di perguruan tinggi lain. Di situ bisa dilalui dengan pertukaran mahasiswa baik itu nasional maupun internasional. Yang nasional dengan perguruan tinggi LPTK se-Indonesia. Kemudian yang internasional dengan UTAM. Kemudian yang di industri juga begitu. Kalau ingin belajar ke elektronikanya tidak hanya diikuti di dalam kampus, tapi juga di dalam kampus, yaitu di industri, baik itu di PT Petrokimia, di PLN, Telkom, ya, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Kemudian ada lagi program KKNT, yaitu penerapan keilmuan yang berhubungan dengan masyarakat, ya, gitu. Wah, jadi sangat banyak ya program-programnya selain Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bapak Iya, ya, betul. yang diterapkan di S1 Teknik Elektro Iya, ini. Baik. Baik, selanjutnya mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon mahasiswa. Biasanya ketika sudah lulus S1 Teknik Elektro ini, pekerjaannya apa sih, Bapak? Apakah selalu berhubungan dengan listrik saja atau bagaimana? ya sesuai dengan bidang yang dimiliki oleh program studi S1 Teknik Elektro tadi. Kalau lulusan kelistrikan atau tenaga sistem teknik sistem tenaga ya tentunya di kelistrikan, bisa di PLN, kemudian di PT apa Bambang Jaya, PT Purnama Indonesia, Barata Jaya dan lain sebagainya. Kalau eh, elektronika ya di bidang keelektroannya. Jadi tidak hanya kelistrikan ya. Listrik itu juga di dalamnya ada elektronika, ada desain sistemnya, ya, sistem distribusi jaringan listrik, ya. Kemudian kalau di telekomunikasi, ya seperti di Telkom, ya, kemudian Indosat. Jadi intinya jangan khawatir lah, ya, lulusan S1 Teknik Elektro ini terus nganggur gitu ya. Selain itu juga di kurikulum dibekali dengan berwirausaha, ya. Jadi dibekali dengan berwirausaha, mahasiswa setelah lulus itu memiliki pandangan untuk melakukan apa namanya pengusaha ya, jadi pengusaha. Tentunya sesuai dengan bidangnya.
Nah, ini bisanya setelah yang ikut robot itu, Mas. Oh, begitu. Iya, Baik. setelah ikut robot kemudian keluar itu membuka bisnis. Merakit PCB, ya, menerima rakitan PCB sampai bahkan menjadi robot atau yang biasanya untuk anak-anak SMK itu ya, robot land tracer ya, sampai seperti itu. Jadi anak itu menyediakan PCB-nya, kalau komponennya kan ada di pasaran gitu. Oke, baik. Iya. Tapi memang benar ya, saya menyaksikan secara langsung untuk hasil nyatanya. Salah satu teman saya tuh juga lulusan S1 Teknik Elektro di UNESA, Iya. terus sekarang juga mempunyai startup begitu. Wah, ini emang Hmm. benar-benar keren. Iya. Dari teman-teman S1 Teknik Elektro. Baik, kemudian juga untuk mitra kerja nih, Kak. Mungkin ada kerja sama dengan beberapa perusahaan gitu untuk calon lulusan ya dari mahasiswa S1 Teknik Elektro ini. Iya. Dengan adanya MBKM itu sangat mendukung sekali ya. Mahasiswa bisa belajar di luar ya, yakni di industri. Kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Bisa seperti Petrokimia Gresik, kemudian Semen Gresik, ya, PT Bambang Jaya, Purnama Indonesia, PLN. Ya, bahkan dari PLN kita diberi bantuan peralatan. Ya, Wow. di lab itu namanya lab kubikel namanya. Dan lab kubikel ini bisa dijadikan sebagai TUK, tempat uji kompetensi. Baik ya, diikuti dari dalam sendiri atau dari luar. Gitu, Mas. Oke, baik. Wah, jadi makin penasaran nih ya kalau kita ingin masuk ke teknik elektro ini. Nah, mungkin Hmm. untuk para calon mahasiswa di sini yang ingin tahu lebih lanjut mengenai S1 Teknik Elektro, mungkin bisa mengakses websitenya Pak, atau mungkin ada sosial medianya? Ya, ada websitenya yang kita miliki yaitu www.elektro.ft.unesa.ac.id. Di sana lebih lengkap ya. Ada kurikulumnya, ada prestasi-prestasi mahasiswa ya. Kejuaraan kontes yang diikuti mahasiswa dalam rangka lomba robot atau kontes robot. Begitu. Wah, keren. Wah, luar biasa ya. Nah, ini untuk para adik-adik SMA ya, calon mahasiswa S1 Teknik Elektro, kita tunggu kehadiran kalian untuk bisa gabung bersama di Prodi S1 Teknik Elektro. Kita tunggu Bapak ya. Iya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada satu closing statement yang ingin disampaikan oleh Bapak. Monggo, silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk sebagai closing, saya berpesan kepada calon mahasiswa ya, atau yang sudah menjadi mahasiswa. Jangan khawatir, bagi yang calon mahasiswa, silakan bergabung di Prodi S1 Teknik Elektro. Sesuai dengan minat mahasiswa akan kami tampung dengan prasarana yang ada. Misalkan robotika, lab juga ada robotika. Silakan nanti bergabung dalam rangka untuk mengembangkan robotika, sehingga nanti bisa mengikuti beberapa kontes yang dilakukan di tingkat nasional maupun internasional. Jadi jangan khawatir ya. Begitu, Mas. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi kami haturkan ya kepada Bapak Holis selaku Kaprodi S1 Teknik Elektro yang telah hadir bersama kita di Bincang Unesa kali ini. Ya, banyak sekali nih ya informasi yang kita telah dapatkan untuk bisa menjadi bagian keluarga dari S1 Teknik Elektro. Nah, untuk kecipul yang ada di rumah, kita tunggu kehadiran kalian untuk bisa bergabung bersama kami di Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Baik, saya Doni dari Fakultas Teknik. Terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. KC Radio, your easy listening station. See you. Kan karena lampu ini Pak. Iya. Karena lampu biasanya. Panas. Oh, kecepatan dah. Mau lagi dah. Oh yes. Oh, Oh, aku tadi gini. Enggak ngobrol santai Pak, bukan Iya, bukan sedang seminar. akreditasi biasanya. Jadi tegang. Karena audiensnya adalah anak-anak SMA nanti kan. Oh, begitu. Iya. Bukan penonton bayaran. Oh iya. Udah tadi banyak sampai keringetan ini.